Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang beri judul, Kamu Tidak Dapat Hidup Tanpa Tuhan. Satu hari ada seorang ibu cerita sama saya, true story. Dia cerita mengenai satu keluarga yang begitu banyak masalahnya. Ya. Lalu dia tanya sama saya, mesti bagaimana Pak kalau seperti itu? Saya mengatakan kepada dia, saya tidak mau menyederhanakan masalah itu. Kalau besar ya besar. Lalu setelah saya berikan beberapa perkataan, saya mengatakan, kita mesti tahu ya, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Benar saudara sekalian. Ya. Kita mungkin berpikir uang itu kita penting, jelas uang itu penting. Tapi saudara sekalian, semakin lama saya semakin menyadari bahwa kita tidak mungkin hidup tanpa Tuhan. Nggak bisa, tidak bisa saudara sekalian. Ya. Nah, lalu saya mau kasih lihat satu kisah dari Alkitab. Nah, sebelumnya, Kristen. Kristen itu apa sih? Kalau saya dengar kata Kristen, itu apa? Ya. Nah, kata Kristen itu muncul di Alkitab untuk menunjukkan sebuah kelompok pengikut Kristus. Kisah 12, kisah 11 ayat 26. Ya. Kisah 11 ayat 26, di situ disebutkan Kristen, pertama kali muncul. Kemudian, kata ini dikenal sebagai sebuah agama. Agama Kristen. Kita ini adalah pemeluk agama Kristen. Betul, nggak salah. Tapi sebenarnya Kristen itu apa sih? Kita mesti tahu. Kalau kita nggak mengerti, nggak memahami mengenai esensi Kristen, maka kita udah lama beragama Kristen, kita rasa kok sepertinya nggak ada apa-apanya. Coba selama ini saudara renungkan diri saudara. Apakah Kristen yang kita peluk itu, yang kita anut itu, betul-betul memberikan sesuatu yang bernilai buat hidup kita? Betulkah keberagaman kita itu memberikan sesuatu yang bermakna buat hidup kita? Mungkin sekalian, sebagian besar mengatakan nggak ada apa-apanya, nggak ada bedanya. Ya, ada satu jemaat dulu datang ke gereja dengan setia, duduk paling depan, hampir tidak pernah absen. Satu kali karena ada satu masalah dalam rumah tangganya, dia nggak ke gereja lagi. Saya samperin, kita samperin, dia berkata, iya Pak, udah lama nih nggak ke gereja, nggak enak banget. Ya udah datanglah, saya bilang gitu. Nggak usah sungkan dengan masalah kamu, nggak usah malu dengan masalah kamu, datang saja. Ya, iya Pak, nanti Pak. Iya Pak, nanti Pak. Setelah 6 bulan nggak muncul. Saya berkunjung lagi. Saudara tahu dia bilang apa? Kok nggak datang? Iya Pak, dulu sih memang nggak enak Pak, tapi udah lama begini, biasa-biasa aja. Artinya apa? Hidup nggak ke gereja pun nggak apa-apa. Ya. Saudara kalau nggak percaya, cobain deh. Jangan ya. Kalau saudara cobain 6 bulan nggak gereja, nanti saudara akan rasakan nggak apa-apa nggak gereja juga. Saya nggak bilang soal Tuhan marah, enggak ya, nggak ada urusan. Maksud saya, hati saudara merasa nggak apa-apa nggak ke gereja. Ya, sampai satu hari engkau mengalami masalah besar, baru engkau tahu kita butuh Tuhan. Nah, jadi sebenarnya Kristen itu apa? Makanya kita harus mengerti esensinya Kristen itu apa. Nah, Kristen itu adalah tentang hidup. Jangan baca lainnya dulu. Kristen tentang hidup. Yesus berkata apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan kepada kamu hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan datang itu bukan kasih agama. Tuhan datang itu bukan kasih peraturan. Saudara kalau membaca ya keyakinan lain, agama lain, dengan masing-masing punya pemimpin, maka masing-masing pemimpin itu menurunkan ajaran mereka. Yesus juga sama. Yesus juga menurunkan ajaran. Dan bahkan ajarannya itu tinggi sekali. Ajaran moral yang tinggi. Bayangin saja, kalau kamu ditampar di kiri, tuh pada nggak berani kan? Ya, kasih yang kanan. Kalau tanganmu jahat, potong. Kalau matamu jahat, cungkil. Lebih baik kamu masuk surga dengan mata nggak ada, tangan nggak ada, daripada engkau utuh masuk neraka.
Kalau kamu lihat seorang wanita, kamu ingin sama dia, kamu berzina dengan dia. Loh, kalau kita berzina kan mesti main dulu, berhubungan dulu, baru. Berarti Yesus itu memang menunjukkan ajaran yang moral yang tinggi sekali. Memang iya, betul, nggak salah. Tapi yang utama adalah Yesus datang memberi hidup. Hidup apa? Hidupnya. Dia kasih hidupnya kepada kita. Untuk apa? Supaya hidup itu bisa mematahkan kematian yang ada dalam diri kita. Supaya hidup itu bisa menggantikan kematian kita, sehingga kita yang mati jadi hidup. Ada amin. Lalu hidup dalam segala kelimpahan. Langsung kita mikir, duit 10 miliar, rumah 3.000 meter, mobil 10. Enggak, soalnya. Tuhan nggak kasih hidup itu supaya kita ngalamin begitu. Enggak, bukan. Hidup berkelimpahan, maksudnya Tuhan kasih kita, artinya apa? Hidup dia kan berlimpah-limpah, dia kasih kita, supaya kita bisa berlaku seperti dia. Tuhan kasih kita hidup berkelimpahan, supaya kita bisa melakukan segala sesuatu seperti yang dia mau. Kalau pemimpin agama hanya memberikan ajaran supaya kita berusaha melakukannya, mana bisa. Tapi Tuhan memberi kepada kita hidup dengan segala kelimpahan supaya kita bisa melakukannya, apa yang dia mau. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Jadi Kristen itu adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Agama itu berpusat kepada diri sendiri, tentang apa yang kamu harus lakukan supaya kamu berkenan di depan Tuhan. Tapi Kristen itu pusatnya pada Kristus, tentang apa yang dia sudah lakukan buat kita. Pusatnya Kristus. Jadi waktu kita melangkah sebagai orang Kristen, kita jangan lihat diri kita. Lihatnya Tuhan, pokoknya Tuhan. Apa yang dia sudah lakukan, pusatnya Kristus. Saya kemarin sempat mendengar sebuah khotbah singkat, ya, seorang anak muda dengan semangat bagus, dengan semangat mengkhotbahkannya. Ya, dulu dia mirip kita, percaya kepada apa yang kita yakini hari ini. Tapi karena dia kelamaan di sana, lama-lama yang ininya hilang. Ya mulai khotbah seperti biasa sebagai orang beragama. Aduh, saya bilang, ini celaka nih, ya, celaka. Berat, saudara. Dengar khotbah agama itu berat. Tapi Tuhan berkata, jikalau engkau tetap dalam firman-Ku, engkau akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Adalah tidak benar, kalau saudara bermasalah, engkau datang ke gereja, pulang tambah berat. No. Khotbah yang benar, Injil yang benar adalah, waktu engkau bermasalah, engkau datang kemari, dan engkau keluar dalam keadaan merdeka. Nggak pernah orang datang kepada Yesus, lalu pulangnya tambah berat. Enggak. Marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan sama kamu. Kelegaan, bukan keberatan. Bukan tugas, tapi kemerdekaan. Ya. Nah, lalu kepada Kristus yang harus kita kenali sebagai juru selamat dan gembala dalam semua aspek hidup kita. Yesus itu bukan hanya juru selamat untuk roh kita. Nanti mati mau surga. Ya. Bukan. Kita taunya kata juru selamat itu tentang kita mati mau surga. Betul. Itu yang maksimal. Tapi sebenarnya Yesus adalah penyelamat dalam seluruh aspek hidup kita. Yesus adalah penyelamat dalam usahamu. Yesus penyelamat dalam bisnismu. Yesus penyelamat dalam pekerjaanmu sebagai karyawan. Yesus penyelamat dalam hidupmu sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak sekolah, sebagai yang kuliah, sebagai pemusik. Yesus adalah penyelamatmu. Itu selamat. Dan gembala. Bisa aspek hidup kita. Yesus ikut serta. Makanya Roma 8 yang terkenal itu bilang apa? Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya, bagi setiap orang yang dipanggil untuk memenuhi tujuan yang telah direncanakan. Roma 8:28. Ya. Every detail in your life
is continually woven together to bring good for you. Itu kata firman Tuhan sekalian. Makanya kita harus kenal dia, pertama pusatnya dia. Kristen itu pusatnya dia. Udah jangan mikir yang lain. Kalau engkau pikir pusatnya dia, itu hidup tuh ringan sekalian. Ringan benar. Ya. Bukannya makin tahu firman makin berat, enggak. Makin ngerti firman makin ringan. Aduh, hidup ikut Yesus itu nikmat sekalian. Ya, dan ingat dia, itu juru selamat saya. Saya mungkin hari ini pekerja, saya mungkin hari ini businessman, saya ini berumah tangga, saya orang kuliah, saya punya juru selamat. Waduh, indah sekali. Ya, dalam semua aspek hidup kita. Nah, tahu gak ini kisah apa? Gambar apa ini? Ayo. Gambar apa? Tadi saya dengar kata-kata? Daud. Daud ngapain? Ngobrol. Ya. Enggak, kalian. Daud nggak lagi ngobrol. Masa wajah ngobrol begitu? Hah? Gantiin apa? Mau lihat? Bukan. Ya mirip sih, tapi bukan. Nih. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Sehingga ia diusir lalu pergi. Pernah baca bahwa Daud itu pernah pura-pura nggak waras? Ini seorang yang mengalahkan Goliat, yang imannya luar biasa. Kok bisa tiba-tiba di depan Abimelek? Abimelek itu raja orang Gad. Abimelek ini istilahnya itu sebutan. Seperti kaisar, presiden, tapi ada namanya. Namanya itu Ahis. Nama si Abimelek ini. Ya. Kenapa dia pura-pura gila? Nah, kita lihat ya sejarahnya ya. Kita lihat dulu dari 1 Samuel 17. Daud mengalahkan Goliat, orang Gad. Jadi ini Abimelek itu raja Gad. Daud masih muda, dilulukan. Saul membunuh beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Weh, rajanya membunuh cuma ribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Jadi mereka kan habis perang nih. Pulang berduaan nih, Saul sama Daud. Rakyat berteriak, Saul hebat, membunuh beribu-ribu. Tapi Daud lebih hebat, membunuh berlaksa-laksa. Dia kayak iri hati gak? Sakit hati gak? Wih, sakit hati dia. Wah, bahaya nih. Bahaya nih. Bisa merebut tahta saya nih. Rakyat lebih suka sama dia nih. Maka timbullah keinginan dalam hati Saul untuk menyingkirkan Daud. Ya, waktu itu Daud nggak tahu. Daud sih setia, sama seperti kalau sudah nonton film Kekaisaran Tiongkok, ya. Rajanya kirim panglima, perang menang. Dari sekarang kamu dikasih pimpin 100.000 prajurit, besok menang lagi 200.000 prajurit. Lama-lama si kaisar ngeri. Waduh, semua pasukan dipegang dia, celaka nih. Ada aja yang dikerjakan supaya dia tersingkir. Ya, biasanya itu namanya diapain kalau dijelekin itu? Difitnah. Ya. Mau melawan raja lah, mau kudeta lah, seluruh keluarga dibasmi. Ya. Nah, Daud sih nggak dibasmi begitu, cuman 1 Samuel 18:20, Saul mulai iri. Daud masuk istana, berkali-kali mau dibunuh dan akhirnya melarikan diri. Orang Daud lari. Ketakutan. Ya. Lalu dalam 1 Samuel 21, Daud sendirian, dikejar Saul, masuk wilayah Filistin. Ditangkap karena identitasnya terbuka. Loh, ini kan Daud nih, yang ngalahkan Goliat. Loh, dia masuk, kayak masuk kandang singa. Gad, dia masuk ke Filistin. Raja Gad di situ, dia ditangkap. Ya, ini kan yang ngalahin Gad, yang ngalahin Goliat ini. Waduh, bahaya kan. Bisa mati dia. Bisa mati. Makanya dia pura-pura gila. Akhirnya si Ahis bilang begini sama anak buahnya. Emangnya nggak kurang orang gila di sini? Ngapain kalian bawa orang gila yang kemari? Usir! Dia nggak dibunuh. Percuma orang gila ngapain? Diusir. Dia pergi. Ya. Bayangkan suasana itu sekalian. Kira-kira bagaimana yang tersimpan dalam hatinya? Dia anak Tuhan loh.
Kira-kira apa yang muncul matinya tentang Tuhan? Kalau kita mungkin, ya, mana Tuhan nggak bela saya? Saya udah kalahin Goliat. Tuhan nggak bela saya. Percuma saya udah setia sama Tuhan. Percuma saya udah melayani Tuhan. Percuma saya udah memberikan persembahan saya. Percuma. Tapi Daud beda. Apa yang Daud lakukan? Dari pahlawan, jadi buronan, jadi orang yang terdesak. Nah, ini kurun waktunya dari dia mengalahkan Goliat sampai peristiwa ini, kira-kira para penafsir mengatakan kurang lebih 5 tahun. Berarti 5 tahun dalam tekanan. 5 tahun stres. 5 tahun ketakutan. Orang kayak begini masih bisa nggak beriman sama Tuhan? Kira-kira. Masih bisa nggak memuji Tuhan? Masih bisa nggak berkata Tuhan baik? Masih bisa nggak? 5 tahun tertekan. Bukan masa pasif, tapi masa tekanan, pelarian, ketakutan, dan ketidakpastian. Waktu Daud pura-pura gila, menunjukkan apa? Dia cari akal sendiri. Gimana saya mesti bertindak nih? Nggak kelihatan di situ, Tuhan tolong, nggak ada. Dia pura-pura gila, karena itu yang kepikiran, yang penting hidup saya selamat. Tindakan Daud tidak menunjukkan imannya, justru menunjukkan sisi pikiran manusiawi yang mencari keamanan bagi hidupnya. Tapi justru dalam kondisi ini, lahirlah sebuah mazmur. Bagi orang yang mengenal Tuhan, kebaikan Tuhan bukan tergantung kenyamanan hidupnya. Inilah yang dikatakan, Yesus cukup bagiku. Jesus is enough for me. Kata-kata itu bukan hanya berlaku bagi keselamatan. Waktu kita ngomong Jesus is enough for me, kita hanya tertuju kepada keselamatan. Artinya nggak tergantung saya, nggak tergantung pekerjaan saya, nggak tergantung usaha saya. Jesus is enough for me. Jesus plus nothing adalah salvation. Tapi ternyata sekalian, ya, itu juga bukan hanya berlaku bagi keselamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan sampai pada satu titik, saudara akan dibawa Tuhan pada satu titik, apapun yang kau alami, meskipun tidak nyaman, Jesus is enough for me. Waktu Sadra, Mesa, Abednego bakal digoreng di kuali, Raja bilang, "Hei, mau gak nyembah patung yang saya bikin? Siapa yang bisa selamatin kamu kecuali saya?" Tapi Sadra, Mesa, Abednego berkata, "Tuan Raja, seandainya Allah yang kami sembah bisa bebaskan kami selamat. Tapi kalaupun sampai enggak, kita tidak akan nyembah patung yang kamu dirikan." That is, Jesus is enough for me. Waduh, sudah udah sampai di situ, ya. Enggak berarti masalah hilang ya. Jangan mimpi masalah hilang. Di dunia mah enggak ada masalah hilang, enggak ada. Yesus bilang apa? Hari esok ada kesusahannya, ada besok. Jadi enggak usah minta disingkirkan, tetap ada. Biarkan saja. Yang penting, Jesus is enough for you. Yang penting kau punya Tuhan. Oh, Pak Hari lagi enak sih hidupnya. Masa saya mesti cerita sama saudara? Nggak enak di mana? Kalau saya cerita, bukan menguatkan imanmu. Pak Hari aja begitu, apalagi kita. Nggak menguatkan. Ya, makanya saya tampil gagah sekalian. Ya, nggak ada amin. Gue udah ngarep. Ya. Nah, lalu di dalam kondisi kayak gini, justru Daud membuat sebuah mazmur. Nanti saya puterin sedikit lagunya, singkat aja, ya tapi, ya. Dalam kondisi kejayaan, menang atas Goliat, Tuhan hadir. Waktu engkau lagi diberkati, order banyak, naik gaji, ya, naik pangkat, Tuhan hadir. Saya kan pernah bilang sama saudara, tidak ada satupun kebaikan yang kita alami tanpa ada Tuhan di dalamnya. Gak ada. Oh, kepintaran saya, jelas saudara mesti pintar. Karena koneksi saya bagus, jelas saudara beruntung kalau punya koneksi banyak. Ya, dan sebagainya. Saudara pintar ngomong, bagus. Pintar komunikasi, bagus. Menolong saudara. Tapi di dalam semua itu,
Tidak ada hal baik yang kita alami di mana tidak ada Tuhan di dalamnya. Selalu Tuhan terlibat. Dan tidak ada satu perkara buruk yang kita alami di mana Tuhan tidak pakai untuk kebaikan buat kita. Jadi baik, buruk, ujungnya baik. Gitu aja. Ya. Nah, kemudian dalam kondisi terpuruk, takut dibunuh, Tuhan tetap hadir. Mazmur yang indah lahir bukan dalam kejayaan, melainkan dalam kesesakan. Ini slide nomor berapa ini? Nomor berapa ini saya nggak lihat? Nomor 7 ya? Oke, bentar. Siapkan lagu setelah slide nomor 11. Ya. Nah, ini yang dia bikin. Yuk kita baca sama-sama. Ini Mazmur yang dia buat. Sama-sama ya. Tunggu dulu sama-sama. Biar sama-sama cuma 3 orang. Ya, sama-sama 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Terus, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Next. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Ada amin. Ya. Tadi ada satu kalimat yang bagus. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Ini perkataan muncul bukan waktu dia enak. Di tengah-tengah masalah dia bilang, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan baik bukan waktu kita nyaman. Memang waktu kita nyaman Tuhan pasti baik. Tapi waktu kita nggak baik pun Tuhan tetap baik. Saudara sampai di situ. Kalau saudara sampai di situ, bukan hanya pengertianmu, tapi apa yang kau rasakan sampai di situ. Ikut Yesus sangat indah luar biasa. Indah luar biasa. Makanya saudara nggak bakal nyesel ikut Tuhan. Nggak bakal nyesel. Ya. Kecaplah. Kenapa kecap? Saya rasa diri saya udah sampai di situ. Kecap itu bukan makan loh. Icip-icip. Makan durian cuma dijilat. Siapa di sini mau makan durian dijilat? Nggak mau kan? Datang ke rumah seseorang lagi makan durian. Mau cobain durian nggak? Mau dong. Diambilin satu. Jilat. Kan marah saudara. Ya, ini ngasih apa enggak? Tapi kecap, dirasakan dikit. Ya, berarti apa? Berarti kebaikan Tuhan itu bisa kita rasakan. Dan lihatlah. Kebaikan Tuhan itu kita bisa lihat. Bisa lihat. Ya. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ini udah slide 11 ya? Oke. Coba puterin, ini singkat lagunya. Dari kalimat itu. Rasakanlah, betapa baiknya Tuhan. Sungguh senang tiap orang yang berlindung padanya. Hai gentarlah padanya orang-orang kudus yang takut padanya takkan kekurangan. Waktu singa
sungguh senang. Tes. Ya. Ini kelihatannya salah ngambil filenya. Ya. Ada file satu lagi. Tapi ya udahlah. Tahu ya, kira-kira lagunya begitu. Ya. Mestinya komplit, tapi filenya salah gitu. Ya wis, apa-apa. Ya udah, hilangin. Nah, setelah pengalaman ini, setelah pengalaman yang tadi itu 5 tahun seperti itu, dia bikin mazmur. Jangan bilang gak berguna. Setelah engkau melewati masa-masa menyedihkan, terpuruk, kelihatannya sia-sia waktu. Tidak. Tidak sekalian. Ya, Tuhan baik luar biasa. Setelah pengalaman ini, Daud mulai menikmati kehadiran Tuhan dalam keheningan. Cara Daud mengenal dan menikmati Tuhan dimurnikan dan diperdalam. Dulu waktu kita mau merasakan Tuhan, kita mesti nyembah Dia. Saya paling suka tuh lagu. Ya, coba lebih dalam. Kayak gini misalnya contohnya. Contohnya. Lebih dalam. Apa? Satu hari, rasakan ya, di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dulu kita mesti nyanyi kayak gitu. Kalau nyanyi kayak gitu kita berulang-ulang, kita renungkan, kita resapi, lama-lama air mata mengalir. Lalu kita bilang, hari ini aku rasakan hadirat Tuhan. Luar biasa. Besok kita ulangi lagi, mungkin dengan lagu yang lain. Ulang-ulang 5 kali, nggak ada air mata. Kita bilang, hari ini saya nggak connect sama Tuhan. Dulu kita gitu. Tapi Daud, setelah melewati pengalaman itu, dia mulai menikmati kehadiran Tuhan dalam keheningan. Nggak usah nyanyi, nggak usah nyembah, nggak usah ada air mata, nggak usah ada emosi, nggak usah ada getaran. Tapi dia bisa menikmati Tuhan. Saya sekarang lagi nggak ngapa-ngapain. Kalau saya duduk di sana, nggak usah nyembah, nggak usah apa-apa. Aku rasakan Tuhan dekat sama aku. Aku rasakan Tuhan baik sama aku. Tanpa perlu menyembah. Saya nggak bilang menyembah salah dong. Kadang-kadang kalau saya sedang berdoa, saya sedang mengucapkan kalimat doa saya bisa menangis. Kalau aku ingat kebaikan Tuhan. Bapak dapat 10 miliar ya? Boro-boro. Enggak. Tapi entah kenapa sekalian. Sekarang itu aneh sekali. Merasakan. Setelah melewati berbagai gelombang. Naik gunung, turun lembah. Tapi sekarang, I can feel His presence. Nggak ada getaran dalam diri saya. Nggak ada bergetar-bergetar. Nggak ada. Nggak ada tangisan. Nggak ada suatu emosi di jiwa. Nggak ada yang seperti bergerak. Nggak ada. Tenang. Tenang. But I can feel His presence. Luar biasa sekalian. I can feel His presence. Aku dapat merasakan Dia. Gimana Pak? Yang nggak bisa diceritain. Nggak bisa, mana bisa diceritain.
Tapi satu hari, kalau engkau terus ikut dia pelan-pelan, kau ikut dia pelan-pelan, step by step. Waktu baik, kau senang. Waktu enggak baik, engkau enggak marah sama Tuhan. Kau ikut Tuhan, kau setia. Kau makan terus ajaran yang sehat. Lama-lama batinmu berubah. Bukan tubuhku yang merasakan Tuhan, tapi batinku merasakan Tuhan. Saya cuma duduk diam. Enggak lagi mikirin Tuhan, enggak. Begitu saya ingat, aduh senang. Senang. Waduh, Tuhan itu indah kalian. Haleluya, haleluya. Kok nggak bisa? Coba, bisa gak? Ya. Nah sekarang, Daud, bukan lagi aku butuh engkau karena ada bahaya. Manusia kan begitu. Begitu ada masalah, teriak sama Tuhan. Rasa butuh Tuhan. Waktu nggak ada masalah, butuh duit. Duit itu sebagai pengganti Tuhan. Asal duit ada, Tuhan nggak ada, nggak masalah. Tapi waktu duit nggak ada, teriak sama Tuhan, Tuhan duit kurang. Begitu duitnya muncul, bye-bye. Duit. Di sini nggak ada. Di ujung gunung sana ada. Ya. Daud nggak lagi butuh Tuhan karena bahaya. Tapi aku inginkan engkau karena engkau adalah engkau. Kalau lagu bilangnya, I love you just the way you are. Bisa nggak sampai situ? Sayangnya ini nggak ada rumusnya. Saya nggak bisa kasih tahu saudara, ini metodenya begini ya. Nggak bisa. Itu bicara mengenai hubungan. Dan itu sifatnya pribadi. Pribadi. Saya cuma ingin coba memberikan satu gambaran saudara. Tuhan tuh kayak gitu. Tuhan tuh hidup. Benar-benar hidup. Kita nggak lihat. Kita nggak bisa pegang. Tapi kita bisa rasakan. Manusia batin kita. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kenapa saya pakai nyanyi? Kenapa saya mesti pakai nyanyi dengan lagu yang melo kayak gini? Tidak semua orang bisa merasakan Tuhan seperti yang saya saksikan tadi. Kalau belum sampai di situ, kita butuh bantuan jiwa kita. Lagu-lagu seperti itu. Tapi kalau udah nyampe di situ, kita udah nggak butuh lagu lagi. Nggak butuh lagu. Kita butuh Yesus. Karena Yesus adalah Yesus. Nggak butuh apa-apa lagi. Last slide. Bahasanya bergeser. Ya. Kalau tadinya Tuhan menolongku. Saudara kalau dengar ikutin lagu-lagu, kan semua begitu kan? Saya punya masalah, Tuhan tolong saya, tidak salah. Banyak hal aku tidak mengerti. Ya, banyak perkara. Ya, nggak usah nyanyiin. Ya. Intinya Tuhan menolong saya. Dulu juga Daud begitu. Tetapi setelah dia mengalami hal itu, sekarang Tuhan adalah bagianku. Dulu Tuhan menolongku, tapi sekarang Tuhan bagianku. Ini lebih dalam daripada sekedar mengecap. Itu tinggal dan menikmati. Tinggal
kalimat ini. Tuhan senang nggak sama kita? Halo? Tuhan senang nggak sama kita? Karena apa? Karena kita baik? Iya. Tuhan senang sama kita karena cinta. Bukan kebaikan kita. Tuhan senang sama kita karena cintanya. Saya tanya, kita senang nggak sama Tuhan? Karena apa? Karena berkatnya? Bukan. Kita senang sama Tuhan juga karena cintanya. Weh. Senang sama Tuhan karena cintanya. Bukan karena duit yang dia kasih kita. Karena cintanya. Cintanya mengagumkan kita. Cintanya menggetarkan kita.